menceritakan penjaga toilet umum di sebuah rest area. Namanya Abi, berwajah tampan, dan berperawakan tinggi besar. Abi biasa berjaga di rest area yang tak jauh dari sebuah tempat wisata air terjun yang lagi hype dan masih baru buka. Toilet umum Abi berada tepat di samping warung kopi dengan pemandangan pegunungan yang menyejukkan mata. Tak hanya tujuan ke wisata, banyak juga pengendara yang melewati rest area untuk sekedar istirahat dan hanya untuk mampir ke toiletnya, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya pergi ke tempat tujuan. Rest area sendiri berada di pinggiran jurang, dan di rest area tersebut terdapat 3 toilet umum. Namun antara toilet satu dan yang lain berjarak kurang lebih sekitar 100 meter. Dan pagi ini, Abi sedang berjaga di toilet paling terakhir, dan toilet yang dijaga Abi ada 4 ruang, 2 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Abi kini duduk di kursi di samping toilet dengan kotak uang yang ada di depannya. Abi sedang menjaga sembari sesekali beranjak dari tempat duduknya, mengecek toilet yang kosong setelah dipakai pengunjung guna memastikan toilet tetap bersih dan harum. Tak lama kemudian, sebuah bis tengah berhenti di depan warung. Lalu para penumpang yang terdiri dari remaja, yang sepertinya terdiri dari rombongan anak-anak sekolah yang hendak wisata itu, kini satu persatu keluar turun dari bis. Sebagian masuk ke warung dan sebagian berlari menuju toilet Abi. Abi pun senang karena panen, apalagi yang datang rombongan sekaligus. Satu persatu anak-anak itu masuk dan mengantri untuk buang air kecil. Dan sekitar kurang lebih 15 menitan, Abi sudah dapat meraup puluhan ribu. Mungkin bagi kalian itu tidak seberapa, namun untuk Abi yang sebagai tulang punggung keluarga, ditambah Abi bingung ibunya yang sedang mengalami gangguan penglihatan dan butuh biaya untuk mengoperasinya, Abi sangat bersyukur. Ya, meski belum menikah, Abi harus menanggung ibu dan adik perempuan kecilnya yang masih sekolah. Ibu Abi sendiri bekerja sebagai tukang cuci keliling di kampung. Ya, setelah rombongan bis pergi, kini seperti biasa, satu persatu pengunjung mulai dari pengendara motor, mobil, supir truk, juga mampir untuk sekedar BAK dan BAB. Lalu, tak lama kemudian, suara motor terdengar nyaring sampai menarik perhatian orang-orang di sekitar, baik sesama pengendara lain maupun orang-orang yang sedang bersantai di rest area. Lalu pengendara moge itu tiba-tiba berhenti tepat di depan toilet Abi. Dan begitu cowok pengendara itu membuka helmnya, set. Wow, ganteng banget. Udah ganteng, motornya keren, jadi pengen dibonceng, ucap seorang cewek-cewek yang sedang istirahat dan duduk di depan warung tepat di samping toilet. Cowok itu masih duduk di motor sambil teleponan dengan seseorang, sembari berkaca merapikan rambutnya, sembari menunggu antri toilet yang kebetulan full terisi. Abi memperhatikan cowok itu dan motornya, lalu membatin dalam hati. Coba kalau aku punya motor kayak dia, pasti cewek juga banyak yang mau. Apalah daya, aku hanya seorang tukang jaga toilet. Ya, setelah satu ruangan toilet laki-laki kosong, cowok pemilik moge itu pun berjalan menghampiri toilet. Namun sebelum masuk, Abi heran saat melihat cowok itu berhenti tepat di depan pintu, lalu membaca tulisan yang ada di depan pintu toilet. Buang air kecil 2.000, buang air besar 5.000, mandi 10.000. Set, brak. Ya, cowok itu pun masuk setelah membaca tulisan di depan pintu toilet. Bi, tuker duitnya buat kembalian. Gak ada uang kecil, teriak orang warung yang hendak menukar uang kecil. Berapa? 100.000 aja, campur. Sama 2.000-an juga ya. Ya, Abi pun menghitung uang dan menukarkan uang pada orang warung. Nih, makasih. Ya, setelah orang warung itu kembali ke warung, beberapa pengendara mulai datang silih berganti, keluar masuk toilet. Namun, entah kenapa, cowok pemilik moge itu belum juga keluar dan masih lama berada di dalam. Padahal, pengunjung yang hanya buang air kecil paling tidak membutuhkan waktu tidak kurang dari 5 menit. Bahkan orang-orang yang datang bersamaan dengannya sudah keluar dari tadi. Namun, mengapa dia lama sekali? Mungkin dia BAB, tak apa. Semakin lama di dalam toilet, akan semakin besar ia membayar. Abi pun sabar menunggu, sembari melayani pengunjung yang keluar masuk dan membayar. Mas, masih? Itu ada orangnya? Oh iya pak, ada orangnya. Di sebelah aja, yang toilet cewek, masih kosong 1. Gak apa-apa? Gak apa-apa, soalnya toilet cowoknya kepake semua. Oh ya udah, oke. Ya, setelah bapak-bapak itu masuk dan terpaksa masuk ke toilet cewek,
satu toilet cowok terbuka, namun pengunjung cowok lain, sedangkan pemilik moge masih belum keluar juga. Berapa mas? 2.000 ya? Iya. Kembaliannya? Ambil aja. Toiletnya bersih. Wangi lagi, gak kayak di sebelah. Jorok banget. Bau. Oh, makasih mas. Pertahankan mas, kebersihannya. Siap-siap. Next, pasti saya mampir ke sini. Apalagi view jendelanya kayak lukisan. Ngadep gunung dan hutan. Weh, definisi berak with view. Kapan-kapan saya mampir ke sini kalau mules. Makasih. Ditunggu kedatangannya kembali mas. Ngomong-ngomong, masnya mau kemana? Mau ke kampung Pinus. Ya sudah, saya lanjut. Hati-hati mas, selamat sampai tujuan. Makasih. Tintin, ya motor mas-mas itu pun jalan. Nih ya mas, 5.000 ya, BAB. Oh iya mbak, makasih. Mas, saya tadi mandi plus BAB, jadi berapa? 15 ya? 10.000 aja. Oh ini, makasih mas. Ya sama-sama makasih. Ya lagi-lagi, Abi dibikin heran. Sudah banyak orang yang keluar masuk. Bahkan ada yang beberapa pengunjung BAB dan juga mandi. Namun tak selama cowok pengendara moge itu. Abi takut cowok itu kenapa-napa di dalam. Karena sebelumnya ada orang tua yang jatuh di dalam kamar mandi. Beruntung masih tertolong. Dan belum saja mengetuk. Oh, buka sayang. Kurang lebar. Dek. Seketika Abi mendengar sesuatu yang mencurigakan. Pengendara moge itu terdengar sedang menelpon seseorang. Dengan obrolan yang terdengar mesum. Entah apa yang pengendara itu lakukan di dalam sana. Itu karena Abi tak mendengarnya. Karena tempat duduk Abi ada di sebelah toilet wanita. Dan lagi pula, dari tadi belum ada yang mencurigakan. Karena jika mencurigakan, sudah pasti pengunjung toilet cowok yang ada di sampingnya juga akan mendengar suara yang mencurigakan itu. Yang jelas, Abi urung mengetuk. Lalu lebih memilih kembali ke tempat duduknya dan berjaga. Suasana tiba-tiba sepi. Tak ada satupun pengendara yang mampir kencing. Hingga kemudian, pintu toilet yang dimasuki pengendara moge itu pun akhirnya terbuka. Set. Namun, cowok itu bukannya menghampiri Abi dan membayar. Cowok itu justru berjalan ke mogenya dan memakai helm. Sontak, Abi menghampirinya. Mas, tunggu. Bayar dulu. 100.000. 100.000? Bayar apaan? Mahal banget. Orang gue gak ngapa-ngapain kok. Mas gak lihat? Bukannya mas tadi baca? Kencing 2.000. BAB 5.000. Mandi 10.000. Tapi gue gak kencing. Gak berak. Apalagi mandi. Terus mas ngapain lama-lama di toilet? Ngocok. Dek. Seketika Abi terkejut. Gimana? Gratis kan? Gak bisa. Tetap bayar. Mas sudah lama di toilet. Kalau mas gak bayar, saya yang rugi. Enak aja. Gak ada. Salah sendiri. Nulisnya kurang lengkap. Emang ada tulisan ngocok bayar berapa? Iya memang gak ada. Tapi ya udah. Berarti gak perlu bayar. Gratis. Ya gak gitu juga. Ini fasilitas umum. Kalau mau gratis, ya jangan di fasilitas umum. Gak bisa. Mas harus tak bayar. Kalau enggak mau apa? Set. Bayar gak? Ucap Abi merampas helmnya dan menyitanya. Balikin helm gue. Bayar dulu. Punya motor bagus, bayar toilet aja gak becus. Goblok. Cowok itu merogoh kantongnya. Waduh, dompet gue di mana ya? Ya, cowok itu turun, lalu masuk kembali ke toilet dan mencari dompetnya. Namun, sepertinya dompetnya tak ada di sana. Abi memperhatikan cowok itu yang kini menghampirinya. Mas, sorry, dompet gue hilang. Alasan aja, gak bisa. Nih helm aku sita. Kalau masnya mau helm mas balik, bayar dulu. Kalau gue gak pakai helm, gue bisa ditangkap polisi. Apalagi itu helm pemberian cowok gue. Dek. Seketika Abi sempat terkejut dengan ucapan cowok itu. Namun Abi mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu hanya akal-akalannya saja. Gak usah alasan. Itu hanya akal-akalan kamu saja kan? Biar saya ngembaliin nih helm. Karena saya tahu ini helm mahal. Mas, sumpah. Ini bukan masalah harga. Itu hadiah anniversary cowok gue. Gak peduli. Terserah. Mau hadiah dari cowok kamu kek, dari bencong kek, saya gak peduli. Sebelum kamu bayar, helm ini tetap saya sita. Kenapa gue gak kepikiran dari tadi sih?
Bisa pakai QR nggak? Hanya melayani cash. Transfer aja transfer. Punya M-banking nggak? Abi menggeleng. Hari gini nggak punya rekening. Dasar manusia hutan. Perkara 100.000 aja ribet. Ya udah terserah. Bawa aja helm gue. Besok gue kesini ngambil tuh helm. Tapi ingat, awas aja lecet. Gue bakal suruh lo ganti rugi 2 kali lipat. Ya, cowok itu pun pergi. Abi membatin dalam hatinya. Dasar homo. Ya, Abi pun kembali ke tempat duduknya karena ada beberapa pengendara motor yang masuk ke toilet. Abi meletakkan helm di atas mejanya di samping kotak kayu tempat uang. Lalu Abi kembali lagi melayani pengunjung yang membayar. Dan setelah toilet kembali kosong, Abi mencium aroma tidak sedap dari salah satu toilet cowok yang baru saja dimasuki oleh pengendara. Ya, Abi pun masuk. Bau banget. Jorok banget sih, kebiasaan. Habis kencing gak disiram, ucap Abi kemudian membersihkan kembali toilet itu. Dan setelah bersih dan harum, Abi kembali ke tempat duduknya. Dan begitu kembali, waduh, helmnya kemana? Seketika, Abi panik saat helm mahal cowok tadi raib tak tahu kemana. Padahal belum ada pengunjung yang datang dan suasana masih sepi. Abi yang panik itu berlari ke warung. Mungkin ada pengunjung warung yang mengambilnya, tapi ternyata tak menemukannya. Abi panik, apalagi tuh cowok udah wanti-wanti, jangan sampai lecet, apalagi hilang. Pagi hari kemudian, pagi ini adik Abi sebelum berangkat sekolah sedang menyiapkan makanan setelah memasak untuk ketiganya. Abi menghampiri ibunya dan mengajak ibunya membantu berjalan ke ruang makan untuk sarapan bersama. Bu, sabar ya. Sepertinya bulan ini Abi belum bisa operasi katarak karena uangnya belum cukup. Ucap Abi merasa berat sejujurnya mengungkapkannya. Padahal Abi sudah janji akhir bulan ini akan mengoperasikan ibunya. Namun yang namanya apes gak ada di kalender. Abi harus mengganti helm pengendara motor sialan yang ia hilangkan. Abi nyesel, hanya karena uang 100.000, Abi harus rugi lebih dari itu. Tahu gitu Abi biarkan saja ia pergi, tanpa harus menahannya. Gak apa-apa Bi, Ibu masih bisa melihat kok. Ya meski terbatas dan gak sejelas dulu. Kamu simpan saja ya uangmu. Lebih baik uangnya kamu gunakan untuk sekolah adikmu. Dan kamu tabung untuk keperluanmu sendiri. Seketika Abi terharu dengan ucapan ibunya yang menerima keadaan. Ini justru membuat Abi sedih karena belum bisa memperjuangkan ibunya. Maafin Abi ya Bu. Kenapa minta maaf? Kamu gak salah. Ibu yang minta maaf. Ibu dan adikmu hanya jadi beban buat kamu. Bu, jangan bilang begitu. Ibu udah susah payah membesarkan Abi dan adik. Abi saksinya. Ibu capek sendiri. Dan sekarang, giliran Abi yang berjuang untuk ibu. Tapi ibu yang sabar ya. Abi masih berusaha. Ibu bangga sama kamu. Di toilet umum, setelah sarapan bersama ibu dan adiknya, kini Abi baru saja sampai dan kembali berjaga. Dan baru saja berjaga, sudah ada beberapa pengendara mobil dan motor yang mampir dan masuk ke toilet. Abi masih menunggu cowok pengendara moge itu kembali menemuinya. Sebagai cowok yang gentleman, Abi tetap bertanggung jawab dan sudah membawa uang ganti rugi. Semoga saja uangnya cukup. Ya, tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Namun, cowok itu tak sendiri. Dia datang dengan seorang cowok yang terlihat manja. Sepertinya pacar homonya. Lalu kemudian keduanya langsung menghampiri Abi. 100.000 tarif ngocok dan 100.000 untuk tarif Gue booking nih toilet sekarang juga. Dan jangan ganggu gue sebelum gue selesai. Ayo sayang. Blak. Seketika cowok itu membawa pacarnya masuk tanpa menanyakan perihal helmnya. Dan di dalam sendiri, cowok itu sedang genjot boti with view. Ramah, gue gak nyangka cowok seenak lo bisa diselingkuhin sama boti lo. Gue gak percaya lagi sama boti. Boti tidak untuk dicintai, tapi hanya untuk dinikmati. Seperti lo. Ram, gue siap gantiin boti lo. Gak cuma bool gue aja yang lo bisa nikmati. Hati gue bisa lo miliki. Percayalah, kalau lo nerima gue akan setia.
Gue lebih percaya sama mulut bawah lo daripada mulut atas lo. Bool lo enak juga. Enak mana sama boti lo? Semua bool pilihan gue gak pernah mengecewakan. Pakai aja Ram sesuka lo. Boti mana yang bisa nolak top super duper hyper kayak lo? Shh, diam. Jangan teriak. Gak enak kedengaran di sebelah. Habisnya lo enak banget sih. Anjir, nyogrok banget. Shh, ucap Rama membungkam boti binalnya saat tak sengaja mendengar suara tukang jaga toilet dari balik jendela toilet. Halo bang, boleh minta tolong gak? Iya nih, kalau ada saya mau minjem duit. Iya bang, buat operasi katarak ibu. Iya nih, saya habis ngilangin helm pengunjung. Dek. Seketika Rama tiba-tiba berhenti mengenjot. Ram, kenapa? Oh, gak apa-apa. Ucap Rama kembali menggenjot sembari kembali menguping. Oh, jadi begitu ya bang? Ya udah deh, kalau gak ada. Iya gak apa-apa bang. Sorry nih ganggu. Oke, tut. Ah, shit, gue mau keluar. Cerit. Ya, di luar toilet sendiri, Abi masih menunggu cowok pemilik helm itu keluar. Dan begitu keluar, set. Mas, tunggu di sini. Gue langsung balik habis ini. Dek. Ya, cowok itu kemudian pergi begitu saja dengan cowoknya. Abi tak paham maksudnya. Dan sembari menunggu cowok itu kembali, Abi masuk ke toilet yang baru saja kedua cowok itu pakai untuk berbuat jorok. Meski tak ada meninggalkan kotoran dan apapun, namun Abi tetap membersihkannya. Ya, singkat cerita, setelah kurang lebih 2 jam berlalu, sebuah mobil tiba-tiba berhenti tepat di depan toilet Abi yang sedang berjaga. Dan begitu penumpang itu keluar, set. Mas, mana helm gue? Dek. Sorry mas. Helmnya... Kenapa? Helmnya hilang. Dek. Apa? Iya. Tapi saya akan tanggung jawab. Saya akan bayar. Baguslah. Itu helm harganya 5 juta. Dek. Hah? 5 juta? Bukannya harganya 2 jutaan ya? Lo tau helm gak sih? Itu limited edition. Perlu gue bawa ke tukang helm supaya lo percaya. Iya mas, saya percaya. Tapi saya ada uang cuma 2 juta. Gak bisa, lo harus gantiin 2 kali lipat dari harga aslinya. Jadi 10 juta. Apa? Iya, itu udah perjanjian kita kemarin kan? Gimana kalau kasih waktu saya buat ngembaliin uang mas? Saya janji, saya gak akan kabur. Saya selalu standby di sini. Gak bisa, gue mau sekarang. Karena besok gue udah mau keluar kota. Dan lo harus tanggung jawab. Kalau enggak, gue lapor polisi nih. Tuduhan penyitaan berujung kehilangan. Ah, yang pasti, lo mau bayar? Apa mau masuk penjara? Maaf mas, maaf banget. Kasihani saya mohon. Saya benar-benar gak ada uang. Saya sedang kesusahan dan butuh uang. Saya satu-satunya tumpuan keluarga. Tolong. Ya terserah. Urusan situ. Atau gue bisa-bisa aja sih kasih keringanan sama lo. Tapi ada syaratnya. Tapi gak gratis. Apa mas? Katakan. By the way, lo cakep juga. Body lo keren. Maksud mas? Tanya Abi saat cowok itu memperhatikan Abi dari atas sampai bawah, yang jujur membuat Abi risih. Lo tinggal pilih. Mau gue masukin penjara atau gue masukin kok gue. Seketika Abi marah dan meluapkan emosinya. Tak terima. Rama makin ngelunjak. Masnya jangan macam-macam ya. Jangan kurang ajar sama saya. Saya gak suka laki-laki. Ya sudah, terserah situ. Mau negosiasi apa enggak? Kalau enggak, ya udah. Saya telepon polisi sekarang. Ucap cowok itu tak kalah garang. Mas, seketika Abi bingung. Ingin rasanya menghajar cowok itu. Namun akan semakin memperkeruh dan memberatkan hukuman jika sampai terjadi. Dan jika Abi dipenjara, bagaimana nasib ibu dan adiknya? Gimana? Lama amat. Gue hitung nih sampai 3. 1, 2, 3. Ya sudah. Dek. Ucap Abi tidak ikhlas, namun dengan terpaksa ia mau demi ibu dan adiknya. Hingga kemudian, set. Ayo masuk. Tunggu. Apa lagi?
Bagaimana kalau aku saja yang masuki kamu? Dek. Seketika Rama terdiam. Jujur, meski Rama selama ini top, namun sejujurnya dia pernah menjadi boti untuk yang pertama kalinya. Ya, sekali lagi, pernah sekali saja saat bersama mantan pertamanya yang sesama top dan tak mau mengalah. Dan sekarang telah beristri, itu pun hanya sekali dan coba-coba. Setelah itu, belum ada laki-laki yang membuka kembali lubang kerutnya. Sekalipun Rama beberapa kali bertemu dengan top yang mencoba mendekatinya. Namun belum ada yang menaklukkan Rama. Dan kali ini, entah kenapa, pesona penjaga toilet ini benar-benar mampu dan cocok membuka pintu kerut yang lama tertutup itu. Dan belum ada satupun yang mendobraknya. Rama pun tersenyum. Ya sudah, set. Ya, Abi bingung saat Rama membawanya masuk ke dalam toilet, menutup pintu hingga kemudian Abi langsung terdiam, tak bergerak saat Rama mencium bibirnya. Ingin sekali Abi memukulnya, namun Abi tak bisa. Lagi-lagi Abi mengingat resiko yang akan ia dapat jika berani melawan. Apalagi cowok ini orang berada. Abi hanya bisa pasrah dan tak bersuara saat Rama tiba-tiba berjongkok dan slep. Abi memejamkan mata saat merasakan hangatnya rongga mulut Rama yang menyedot-nyedot miliknya yang panjang dan besar itu. Abi merasakan ngilu yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ngilu-ngilu sedap, ngilu-ngilu enak. Katanya gak suka cowok. Tapi lo ngaceng juga, munafik. Abi menahan malu dan memang Abi juga heran bagaimana Abi bisa tegang dan menikmatinya. Rasanya belum pernah ia rasakan. Jangankan dengan cowok, dengan cewek pun dia belum pernah. Bi, lo di mana? Nuker duit dong. Iya sebentar. Cepetan. Tok tok tok. Keburu ditunggu pembeliku. Mas, sebentar. Set. Sialan. Ganggu aja. Ya, Abi pun mendorong Rama, menutup resletingnya dan keluar menghampiri orang warung. Dan setelah menukar uang, Rama kembali menghampiri Abi. Ikut gue. Kemana mas? Ikut pokoknya, jangan nolak. Bro, titip toilet bentar ya. Oh iya, teriak salah satu pemuda yang mengais uang receh yang jatuh dari supir dan membantu lalu lintas di sekitar rest area. Abi pun masuk mobil dan mobil pun jalan. Mau kemana mas? Udah ikut aja, pokoknya turutin aja gue. Lalu sekitar 2 kiloan, mobil Rama berhenti di Indomaret, lalu keduanya turun. Rama menarik Abi dan membawanya masuk ke Indomaret. Mas, toiletnya di mana? Lurus saja mas. Ya, Abi yang polos itu pun mau tak mau pasrah saja. Dan begitu menemukan toilet, setbrak. Ya, keduanya melanjutkan percumbuan di toilet Indomaret. Sampai-sampai karyawan Indomaret geleng-geleng melihat kelakuan keduanya. Dan di dalam toilet sendiri, Abi melotot saat melihat Rama menyuguhkan lubangnya untuk dimasuki Abi. Ayo, tunggu apa lagi? Ucap Rama sembari mengoleskan sabun cuci tangan yang ada di Indomaret sebagai pelumas agar licin. Mas, maaf, takut ada tainya. Gue habis berak, cepet. Mau masuk penjara apa masukin gue? Iya, sempit mas, gak bisa. Cilip, cur. Seketika Rama membuka keran agar suaranya tak terdengar sampai luar. Sudah lama gue gak ngerasain. Perih juga. Apa punya lo yang kegedean ya? Woi, diem aja mas. Gimana rasanya? Enak mas. Dasar. Suka? Iya, ucap Abi malu meski mengakui betapa nikmatnya. Tok tok tok. Masih lama gak? Mas, ada orang. Seketika Abi mencopotnya. Jalan, Keduanya seketika keluar, lalu seolah tak terjadi apa-apa. Meski orang tadi memperhatikan keduanya. Ya, keduanya cuek-cuek saja. Lalu Rama mengambil minuman, lalu membayar dan lanjut jalan. Minum dulu mas. Iya makasih. Brak, mobil pun jalan. Masih ngaceng gak? Udah turun mas. Tenang, nanti juga naik lagi. Itu dia ada pom bensin. Ya, mobil Rama pun berhenti di pom bensin. Dan sebelum turun, Rama menarik Abi dan menciumnya di mobil, sembari meremat-remat batangnya. Dan merasa mengeras, Rama menarik Abi
dan membawanya ke toilet. Keduanya pun lanjut. Cek. Ketat sekali. Enak kan? Kenapa? Nagih ya? Aku bingung harus jawab apa. Jawab aja nagih. Boleh aku nanya? Apa? Kenapa harus di toilet? Ya, karena lagi pengen aja. Gue sih bisa di mana aja, di hutan, di laut, dan dimanapun. Ya tergantung mood. Dan kebetulan, gue pengen di toilet. Dan ketemu penjaga toilet yang ganteng, sikat. Entah kenapa, Abi tersenyum mendengar pujian Rama. Lo udah punya cewek? Gak ada yang mau mas sama penjaga toilet. Sekalipun aku ganteng, ucap Abi sembari semangat menggenjot. Kalau gue yang mau, lo mau gak pacaran sama gue? Dek. Ini udah mau. Ye kan terpaksa. Karena lo takut gue laporin polisi kan? Entah kenapa Abi tak bisa menjawab. Ya udah lupain. Roman-romannya kayak mau keluar nih. Kenceng banget. Stop. Set. Mas, kenapa? Ucap Abi menahan sesuatu. Jangan dikeluarin dulu. Ikut gue. Kemana? Ya, mobil keduanya pun jalan. Lalu tak lama kemudian, mobil Rama mampir ke toilet masjid. Mas, yang benar. Enggak, saya gak mau. Kenapa? Gue juga pengen sensasi main di toilet masjid. Jangan mas, Pak Mali. Itu tempat ibadah. Kita seperti ini aja, dosa, apalagi di masjid. Yaudah deh. Toilet apa lagi ya? Toilet di rest area udah, di Indomaret udah, POM udah. Toilet apa lagi ya yang menantang? Gue tahu. Ya, tak lama kemudian mobil Rama pun masuk ke parkiran terminal. Benar-benar di luar nalar. Fetisnya kali ini ingin bermain menjelajahi toilet umum. Abi diam saja. Lalu keduanya pun masuk ke toilet terminal. Bau banget. Gak kayak toilet lo harum. Pasti supir-supir pada kencing sembarangan. Gak disiram, jorok. Pindah aja. Mas, set. Kenapa? Aku sudah gak tahan, ingin keluar dari tadi. Selesaikan di sini saja. Sorry. Set. Slep. Buset. Keras amat kayak kayu. Gila, enak bener. Shit. Dun. Ucap Rama sembari mengocok. Lalu suara klakson bus dan kendaraan yang lalu lalang beriringan dengan teriakan Rama yang tak sanggup menerima tusukan Abi. Hingga kemudian, set, crok. Gue gak tahan. Set. Mas. Seketika Abi mencuci burungnya. Beruntung tak ada satupun kotoran menempel. Namun tetap saja Abi harus membersihkannya. Abi tak menyangka senikmat ini. Abi pun menghampiri Rama yang sedang merokok sembari bersandar di mobilnya. Ke toilet mana lagi mas? Tanya Abi. Lalu Rama tersenyum padanya. Cukup. Gue balikin lu sekarang juga. Brak. Ucap Rama masuk diikuti Abi. Mobil pun jalan. Dan di jalan HP Rama berbunyi. Rama sedang menerima telepon entah dari siapa. Yang jelas Abi diam-diam memperhatikannya. Lalu tak lama kemudian sampai. Mas, ini uang helmnya. Nanti sisanya kalau ada uang aku pasti bayar. Aku tetap di sini. Kamu bisa menemuiku kapan saja. Ambil aja. Gue anggap lunas. Dan lo gak perlu ganti. Rasanya impas kok. Karena lo udah bikin gue puas. Dek. Beneran? Iya. Tanpa syarat. Iyalah. Memangnya kalau gue kasih syarat lagi dan gue mau syaratnya lo harus jadi cowok gue, emang lo mau? Enggak kan? Lagian, gue udah gak percaya sama cinta. Dan lagian, helm itu udah gak ada artinya lagi buat gue. Gue putus sama yang ngasih helm itu. Dia selingkuh. Jadi, sekalipun tuh helm ketemu, gak ada gunanya juga gue simpen. Ya udah, gue jalan dulu. Sorry ya, gue udah ngelecehin lo. Lupain, anggap aja gak pernah terjadi. Anggap aja apes. Brak, mobil pun jalan. Abi terdiam mematung. Satu minggu kemudian, Abi masih berjaga seperti biasa. Sudah 2 hari ini, Abi berjaga dan tak pulang ke rumah dan menginap di warung. Hal ini sudah biasa ia lakukan jika tanggal merah atau hari libur atau setiap weekend. Karena pasti pengendara rame, riwa-riwi. Ya, setelah kejadian itu, Abi jadi kepikiran cowok itu.
Abi tak bisa melupakannya, bahkan terkadang masih terasa rasanya. Dan sejak kejadian itu, cowok itu tidak pernah lagi lewat rest area. Keduanya tak bertemu lagi. Bahkan Abi belum sempat berkenalan dan meminta nomornya. Dan ketika Abi sedang melamun, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan toilet. Dan begitu pengendara itu keluar, dek. Seketika Abi terkejut ketika cowok pemilik helm itu datang dengan membawa ibu dan adiknya. "Bang!" teriak adik Abi tiba-tiba turun. "Abi, ibu bisa melihatmu." Ibu kok bisa lihat jelas?" "Ini semua berkat Nak Rama." "Rama?" "Iya, bilang makasih sama dia," ucap ibu Abi menjelaskan kejadian yang terjadi. Bukannya makasih, Abi malah melongo tak percaya. Ya, Rama hanya senyum-senyum. Itu karena diam-diam, ternyata sekalipun keduanya tak pernah bertemu, namun ternyata Rama diam-diam mencari tahu rumah Abi. Dan sempat berkunjung ke rumah Abi tanpa sepengetahuan Abi. Dan kebetulan Abi lembur. Rama melihat Abi masih syok memperhatikan Rama dan masih terlihat kebingungan. Namun Rama tersenyum menatapnya. Ini benar-benar kejutan. Abi masih terdiam. Lalu Rama seketika langsung berjalan mengambil dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang berwarna merah. Kemudian menghampiri Abi. Kencing 2.000, BAB 5.000, mandi 10.000. Kalau gue bayar 500.000, bisa apa? Tanya Rama dengan ekspresi sedikit menggoda. Bebas, bisa apa aja semaumu. Seketika Abi tersenyum yang membuat Rama berbisik. Oh ya? Kalau gitu, gue tunggu di dalam. Set, brak, ending.